Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Aira sedikit terkejut dan ia langsung menelan ludah. Entah apa yang dikatakan ibunya pada para tetangga. Padahal di sini dia menderita, tapi ibunya seperti sangat bahagia. Wanita muda itu kemudian menghela nafas panjang, lalu kembali berbicara di telepon. "Oh, bisa minta nomor ibu, Mbak?" tanya Aira pada tetangganya itu. Iya, aku kirimkan sekarang." "Makasih, Mbak." Aira kemudian menutup telepon. Tidak lama kemudian, sebuah pesan masuk. Ia dikirimi nomor telepon ibunya yang baru. Setelah mendapat nomor ibunya, kini ia lantas menghubungi ibunya tersebut. "Assalamualaikum." Suaranya terdengar berat. Sebenarnya Aira tidak nyaman tinggal di sana, meskipun rumah itu sangat besar dan bagus. "Siapa ya?" tanya Yunita yang tidak tahu nomor anaknya. Aira menarik nafas panjang, memejamkan mata. Mengapa ibunya bahkan tidak mengenali suaranya? Sebenarnya dia anak ibunya atau bukan? Batinnya mulai berkecamuk. "Aira, Bu." Aira anak ibu. Kamu kok tahu nomor baru ibu? Tahu dari mana? Kan ibu belum bilang. "Dari Mbak Rita depan rumah." Aira terlihat lesu. "Oh alah, ibu habis beli motor sama beli bahan bangunan. Rumah mau direnovasi biar nggak diejek tetangga. Ibu sekarang banyak uang, habis beli emas juga. Tetangga yang dulu memandang remeh ibu selama ini mulai ngajak ibu bicara." Celotehan ibunya dengan bangga yang sekarang mulai dianggap oleh warga sekitar. Kabar Aira dinikahi pria kaya dari kota rupanya sengaja disebar sang ibu. Ini karena wanita itu tidak mau dipandang remeh lagi oleh orang-orang. Meskipun masyarakat sudah ramah, itu hanya di depan. Di belakang justru tersiar kabar kalau Bu Yunita sengaja menjual anak gadisnya pada orang kaya, dijadikan wanita penghibur di kota besar. Itu gosip yang beredar di masyarakat luas. "Halo, halo," panggil Yunita yang tidak mendengar suara putrinya. Itu karena Aira diam tertegun. "Iya, Bu." Mendengar cerita ibunya yang begitu gembira, rasanya Aira tidak mau mengeluh. Biarlah rasa hina ia terima seorang diri tanpa mengatakan apapun pada sang ibu. "Bagaimana suamimu? Nanti kalau bisa lahirkan banyak anak, berikan mereka satu, sisanya ikut kamu, biar jadi aset di masa depan, buat jaminan kamu di masa tua." "Astagfirullahalazim," batin Aira menjerit. Ibunya benar-benar tidak punya perasaan. Bagaimana bisa ia menyuruh hal demikian? Apa harta adalah segalanya? "Bu," ucap Aira sambil menahan diri untuk tidak mengadu apapun. "Dengarkan kata ibu, lahirkan anak yang banyak dengan pria kaya itu, biar hidup kamu terjamin, jangan hanya satu. Ingat pesan ibu baik-baik." Yunita memberikan nasihat pada Aira. Ia meminta putrinya itu untuk hamil berkali-kali. Sedangkan Aira, wanita muda yang polos itu langsung beringsut. Rasanya tidak memiliki sandaran hidup sama sekali. Ibunya terlihat sekali mata duitan membuatnya tambah nelangsa. Esok harinya, Aira baru bangun, rumah sudah terasa sepi. Ini adalah weekend, tapi rumah sangat sepi sekali. Ia lantas mencari Bibi. Tidak enak tiduran di kamar, ia pun ingin membantu ART yang lain. Tap, tap, tap. Aira pergi ke belakang. Ia mencari sesuatu yang bisa dikerjakan hingga ia melihat alat pel. Ia mulai melakukan kegiatan seperti layaknya yang dilakukan Bibi. "Jangan, nanti kamu dimarahin. Kamu bukan pembantu di rumah ini." Bibi merebut alat pel yang dipegang oleh Aira. "Gak apa-apa, Bi. Saya capek kalau rebahan saja di kamar. Lagian tidak ada siapa-siapa di rumah."
Oh, ya sudah, yang belum dipel tinggal kamar utama. Aira menelan ludah tapi mengangguk pelan. Wanita itu pun pergi ke kamar Nita dan Farel. Karena kata Bibi tidak ada orang, ia pun berani masuk ke dalam sana. Saat ia mengepel dan membersihkan kamar itu, Farel yang habis jogging melangkah ke kamarnya. Dia tidak tahu Aira sedang ada di dalam sana. Merasa kamarnya kosong, Farel melepaskan kaos yang sudah basah karena keringat. Pria itu kini hanya mengenakan celana pendek, kemudian menuju lemari hendak mencari anduk untuk mandi. Tap, tap, tap. Kaget, ada orang di ruang pribadinya, matanya langsung menajam. Ia melotot marah. "Siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini?" sentak Farel saat melihat Aira ada di dalam kamarnya. Aira beringsut, hampir saja alat pel yang ia pegang jatuh karena kaget. Ia tadi membersihkan kamar mandi, saat keluar begitu terkejut ada Farel di dalam kamar. Itu, maaf Tuan." Farel langsung berkacak pinggang, ia menatap marah. "Keluar sekarang." Baik Tuan," ucap Aira gugup, kemudian keluar kamar sambil membawa alat pel. Di luar sana, Bibi mengintip dengan perasaan campur aduk. Tuan besarnya itu sekarang hobi marah-marah setelah menikah lagi. Bagaimana mau punya anak, sedangkan pria itu memperlakukan Aira dengan kasar. "Tap, tap, tap," dimarahi Tuan, tanya Bibi yang langsung mengambil alih alat pel. Aira menggeleng, kemudian meninggalkan Bibi. Wanita paruh baya itu sampai tidak enak hati. Ini karena dia yang bilang di kamar sedang kosong. Namun dia tidak bohong, memang kamarnya tadi kosong. Tadi Farel memang keluar pagi-pagi sekali. Beberapa saat kemudian, Farel sudah rapi, sudah wangi, ganteng, dan berwibawa. Pria itu duduk di meja makan seorang diri. Entah kemana si Nita, sibuk sendiri. Katanya banyak event fashion show. "Bi," panggil Farel saat ia selesai sarapan. "Iya Tuan, mulai sekarang Bibi sendiri yang membersihkan kamar saya. Saya tidak mau ada yang masuk ke kamar saya tanpa izin," ucapnya ketus. "Baik Tuan. Satu lagi," sela Farel. "Iya Tuan." "Pastikan gadis itu jangan pernah lagi masuk kamarku tanpa izin." Baik Tuan." Farel kemudian kembali ke kamar, mengambil tas dan kunci mobilnya, lalu berangkat kerja. Begitulah rutinitas Farel kalau Nita sedang sibuk, punya istri tapi seperti duda saja, sedangkan istri kontraknya itu, Farel hanya menganggap dia sebagai pembantu. Setelah menempuh perjalanan cukup lama karena macet parah, Farel ke kantor dengan muka masam. "Selamat pagi Tuan," sapa Iris, sekretaris Farel. Dengan muka beku, dingin, dan arogan, Farel jalan terus tanpa menyapa balik. "Ya ampun, kaku amat Pak Kanebo," desis Iris dalam hati. Wanita itu kemudian menyusul Farel dari belakang. "Pak, Bapak harus tanda tangani berkas ini. Nanti siang kita juga ada meeting dengan klien." "Saya tahu," celetuk Farel dingin, membuat Iris langsung bungkam. "Bos galak," ucap Iris dalam hati. Kediaman Farel. "Lan, sudah, jangan. Nanti orang rumah akan marah-marah." Aira menghela nafas panjang. Wanita muda bernama Aira Mulandari itu tidak bisa diam. Rasanya badannya capek kalau di rumah tanpa melakukan apapun. "Tuan sedang kerja di kantor, Nona Nita juga tidak di rumah. Mereka nggak akan marah," kata Aira sambil membantu Bibi membersihkan rumah. "Ada CCTV, Lan." Aira langsung menoleh, kemudian mendongak. Benar, rumah ini penuh CCTV. "Astaga, sudah lebih baik kamu nonton TV atau apa sana." Aira pun menelan ludah, kemudian keluar mencari udara segar. Di halaman depan ada sosok pria sedang mencuci mobil.
Tumben dia di rumah, tidak ikut Nita. Pria itu adalah sopir pribadi Nita, atau lebih tepatnya kaki tangan Nita. "Nyuci mobil, Mas?" tanya Aira yang bosan di dalam rumah. Tidak boleh ini itu. Akhirnya ia keluar saja, sekalian mencari udara segar. Malah melihat sosok pria ganteng sedang nyuci sambil lap-lap mobil. "Mas," panggil Aira lagi. "Sombong banget," batin Aira, kemudian mendekat lagi. Mungkin kaget, tiba-tiba ada orang lain yang mendekati. Refleks pria bernama Raihan itu mengarahkan selang yang sedang menyala ke arah Aira. "Maaf," Raihan langsung mematikan keran. Ia lari-lari, kemudian mengambil handuk dari dalam mobil. "Maaf," ucapnya lagi, kemudian memberikan handuk kering yang memang sudah ada di jok belakang mobil tersebut. "Nggak apa-apa," ucap Aira, kemudian mengusap wajahnya. Ia mengeringkan rambutnya juga, dan kemudian melihat sosok pria di depannya yang mengenakan headset. Pantes tadi disapa tidak dengar. "Kamu membuat saya kaget," kata Raihan kemudian. "Aku tadi sudah bicara kok, tapi masnya yang gak dengar." Sadar sedang pakai headset, Raihan kemudian melepaskan alat itu dari telinga. "Astaga, sorry." "Aku pikir dia galak, ternyata ramah," batin Aira. Mulai saat itu, keduanya berkenalan, dan Raihan tahu tugas Aira di rumah itu tanpa Aira bercerita. Hampir seluruh penghuni rumah paham tentang kehadiran Aira di rumah itu. Ya, hanya alat pencetak anak saja. Tidak terasa setengah jam mereka ngobrol, dan ternyata agak nyambung. Mungkin karena usia mereka yang tidak terpaut jauh. "Semoga betah di rumah ini," kata Rehan. Kemudian kembali fokus pada pekerjaan karena Nona Nita mau pulang. Minta mobilnya dilap-lap dulu. "Dan maaf, saya masih sibuk. Permisi." Aira mengangguk, kemudian menatap punggung Raihan yang bidang.